Kemudian ada Andy Rubin, sang penemu sistem operasi Android yang kemudian menjadi penyesalan terbesar bagi Bill Gates memberi kesempatan Google meluncurkan Android yang pada prosesnya tidak mampu ia saingi. Karena kepopuleritasan Android kemudian mampu mengalahkan kepopuleritasan dari Microsoft, Mi Pangsit, Konro, dan Sob Saudara. Assalamualaikum, salam jumpa. Jumpa lagi di Purna Humor, jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri kali ini akan mengangkat sebuah materi yang berjudul Yang Paling Yahud tentang Yahudi. Yahudi adalah ras, agama, budaya, dan etnisitas yang berakar dari keturunan Yakub alias Israel. Yakub memiliki 12 putra yang kemudian menjadi ke-12 suku Israel, yakni Ruben, Simon, Levi, Yehuda, Yesakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Aser, Yusuf, dan Benyamin. Suku Benyamin yang juga berada di kawasan Palestina Selatan kemudian menyatukan diri dengan Kerajaan Israel Selatan atau Kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Daud dari keturunan Yehuda yang menguasai Hebron, Lakis, Barseba, Bethlehem, dan Yerusalem. Penyatuan suku Benyamin dan suku Yehuda inilah yang kemudian disebut dengan Yudea, yang merupakan cikal bakal dari nama Yahudi dan lahirnya Yudaisme. Sementara 10 suku lainnya kemudian menyatukan diri membentuk Kerajaan Samaria atau Kerajaan Israel Utara, yang hingga pada akhirnya tersamarkan oleh sejarah dengan hilangnya 10 suku Israel akibat dari penjajahan bangsa Asyur yang sengaja membunuh, membuang, dan mengasingkan mereka dengan maksud meredam dampak resiko pemberontakan. Sebagai catatan, Kerajaan Israel Selatan dan Kerajaan Israel Utara ini dulunya adalah satu kerajaan, yakni Kerajaan Israel Serikat. Tapi kemudian mereka terpecah belah akibat perang saudara. Yahudi pun kemudian sengaja dicerai-beraikan oleh bangsa penjajah yang silih berganti menjajah bangsa Yahudi selama 12 abad lamanya. Ditawan dan dibuang ke Babilonia oleh kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar. Dijadikan budak di Mesir oleh Raja Fir'aun. Diusir dari Yerusalem oleh Raja Titus Romawi. Dan ketika Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero yang kejam, yang memberlakukan pajak yang cukup tinggi untuk orang Yahudi, Yahudi pun melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Tapi begitulah kita yang selalu menyalahartikan makna perjuangan. Penjajah sebagai pejuang, pejuang sebagai pemberontak. Padahal pemberontakan hadir dari ketidakadilan dan penindasan. Akibat dari pemberontakan ini, mereka pun kemudian mengalami diaspora ke berbagai benua. Kemudian dibantai lagi di Andalusia yang sekarang bernama Spanyol dan menjadi korban kekejaman Hitler Nazi Jerman. Bukan menu dinner loh ya. Nasi Jerman itu beda sama nasi Padang. Peristiwa diaspora inilah yang kemudian melahirkan ide Zionis untuk membentuk negara Israel di tanah Palestina. Dan akibat dari diaspora ini juga yang kemudian memunculkan banyak orang-orang Yahudi menjadi tokoh-tokoh besar di Eropa dan di Amerika. Dan populasi mereka terbanyak saat ini berada di Amerika Serikat, 50-50 sama yang ada di negara Israel. Dan di mana populasi mereka banyak, maka mereka pun mampu mengendalikan suatu negara. Bagaimana mereka mampu mengendalikan negara Israel, mampu menangkis serangan Liga Arab. Bagaimana mereka mampu mengendalikan negara adidaya seperti Amerika Serikat. Memang sih kita berhutang pada Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat berhutang pada Yahudi. Inilah hal yang paling Yahud tentang Yahudi yang kalian sudah bisa menerka sendiri. Siapa manusia terkaya di dunia yang kekayaannya di masa lampau belum ada yang menandingi hingga masa sekarang adalah Sulaiman bin Daud. Keluarga terkaya di dunia saat ini adalah sang penguasa bank sentral dan yang mengendalikan uang di dunia adalah Rothschild family. Ilmuwan yang paling jenius di dunia jawabannya tak lain dan tak bukan Albert Einstein. Penemu Facebook
situs jejaring sosial nomor 1 dunia, Mark Elliot Zuckerberg, yang namanya mirip-mirip dengan Mark Erod Sukabumi. Tapi kedua orang ini memiliki latar belakang ilmu yang berbeda, karena Mark Elliot Zuckerberg bergerak di bidang sains dan teknologi, sementara Mark Erod Sukabumi bergerak di bidang sains dan meteorologi. Adalah seorang tokoh wanita yang mengembangkan teori big size dan teori long size. Kemudian ada Andy Rubin, sang penemu sistem operasi Android, yang kemudian menjadi penyesalan terbesar bagi Bill Gates, memberi kesempatan Google meluncurkan Android yang pada prosesnya tidak mampu ia saingi. Karena kepopuleritasan Android kemudian mampu mengalahkan kepopuleritasan dari Microsoft, Mipangsit, Conroe, dan saudara. Kemudian dua penemu mesin telusur Google itu sendiri adalah Larry Page dan Sergey Brin. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang mampu menguasai perekonomian dunia dan teknologi dunia. Sehingga ada orang yang beranggapan bahwa Yahudi bertujuan mengyahudikan dunia. Astagfirullahaladzim. Yahudi itu adalah agama eksklusif yang khusus untuk orang Yahudi, bukanlah agama siar yang suka mengiming-imingi orang dengan dalih kebenaran dan dalih keselamatan sebagai nilai jual. Mereka tetap konsisten pada risalah Musa yang khusus diutus Tuhan untuk Bani Israel, dan mereka pun tidak melakukan penekanan untuk orang Yahudi memeluk agama lain di luar dari agama Yahudi. Nantikan konten saya selanjutnya yang berjudul Dampak Komunisme, Kapitalisme, Kecebonguisme, dan Kampretalisme. Purna Humor, jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri, sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Wassalam.